Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bisri Mustafa dengan NIM 171080236. Di sini saya akan menyelesaikan data. Nah, di mana data ini sudah diberikan Bu Yulian. Di sini saya menggunakan metode K-means dengan menggunakan RapidMinder. Nah, RapidMinder adalah sebuah aplikasi atau software perangkat lunak yang berfungsi sebagai alat pembelajaran pada ilmu data mining. Platform ini dikembangkan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk bisnis komersial, penelitian, pendidikan, pelatihan, serta semua langkah dalam pembelajaran yang menyangkut pada data besar. Nah, di sini saya menggunakan RapidMinder 9.6. Berikut ini adalah data yang telah diberikan Bu Yulian. Di sini ada 15 data, cuma nama-namanya sudah saya kurangi. Nah, tampilan utama pada menu RapidMinder yaitu kita klik blank. Kemudian kita masukkan data apa yang sudah akan kita olah. Kita masuk ke dalam My Computer, kita cari data kita. Nah, di sini saya menggunakan data yang sudah saya masukkan ke dalam sebuah Excel. Kemudian kita klik next, finish, yes. Nah, berikut ini adalah data-data yang akan kami olah. Kemudian kita masuk ke menu desain. Kita masukkan data mahasiswanya. Kemudian kita masukkan metode apa yang akan kita gunakan. Kita menggunakan metode K-means. Nah, di sini nilai K-nya kita ganti menjadi 3 karena di ketentuan soal dari yang sudah diberikan itu kita harus memasukkan nilai K-nya sebanyak 3. Kemudian kita klik, kita hubungkan data dengan clustering. Kita hubungkan. Nah, setelah itu kita klik run, maka data kita akan terproses. Nah, di sini ada cluster 0, 1, dan 2. Mengapa kita membedakan menjadi 3 cluster? Karena dari 15 data mahasiswa itu dapat kita cari bagaimana mahasiswa yang bisa dikatakan mahasiswa pintar. Lalu cluster ke-1 itu mahasiswa bisa dikatakan sedang. Yang ketiga, di situ ada cluster 2 di mana bisa dikatakan mahasiswa itu dikatakan kurang pintar. Nah, di sini kita masuk ke dalam visualisasi. Menu visualisasi di sini adalah tampilan grafik dan di mana nilai dari cluster-cluster yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini yang berwarna oranye cluster 1. Yang berwarna hijau ada cluster 2 dan cluster yang berwarna biru yaitu cluster 0. Kemudian kita masuk ke dalam statistik. Nah, statistik berisi cuma ID, cluster, UTS, tugas, dan nilai UAS. Nah, di sini adalah tampilannya seperti diagram batang. Kemudian kita masuk ke clustering model. Nah, dari 15 data tadi bisa kita cari. Berarti di sini ada cluster 0, ada 5 mahasiswa yang bisa dikatakan itu mahasiswa pintar. Dan cluster ke-1 itu ada 6 mahasiswa, itu bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang sedang. Dan di cluster yang kedua itu ada 4 mahasiswa yang kurang pintar. Kemudian kita masuk ke folder view. Folder view di sini ada 3 cluster.
Klaster 0 berarti terdiri dari 5 mahasiswa yang terdiri dari ID 1, ID 2, ID 7, ID 9, dan ID 13. Dan sedangkan di klaster yang kedua itu ada 6 mahasiswa dengan ID nomor 4, 5, 10, 11, 14, dan 15. Dan di klaster yang ketiga atau klaster yang kedua, di sini ada 4 mahasiswa yang kurang pintar yang terdiri dari 4 mahasiswa yang terdiri dari ID 3, 6, 8, dan 12. Kemudian kita masuk ke dalam menu plot. Nah, menu plot di sini cuma menampilkan nilai-nilai UTS, tugas, dan UAS yang sudah digrafikkan seperti ini. Kemudian kita masuk ke senteroid tabel. Nah, senteroid tabel di sini bawah klaster 1 atau mahasiswa pintar itu dengan kriteria mempunyai nilai UTS itu 90, nilai tugas 85,8 ke atas, dan nilai UAS-nya itu 84,8. Dan di klaster yang ke-1 itu 51,67 dan nilai tugasnya 63,833, dan di klaster dan nilai UAS-nya itu 57,167. Nah, di klaster yang kedua ini nilai UTS-nya itu 70, nilai tugasnya 71,25, dan nilai UAS-nya 75. Nah, dari kesimpulan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa klaster 0 itu ada 5 mahasiswa yang pintar. Di antaranya dengan ID nomor 1 yaitu bernama Roy, dengan ID 2 dengan nama Cynthia, dan ID 7 dengan nama Rudy, dan ID 9 dengan nama Gede, dan ID 13 dengan nama Ayu. Itu adalah mahasiswa yang pintar. Sedangkan mahasiswa yang sedang itu ada 6 mahasiswa yang terdiri dari ID 4 dengan nama Dilan, ID 5 dengan nama Ratna, ID 10 dengan nama Christian, ID 11 dengan nama Justin, ID 14 dengan nama Siska, dan ID 15 dengan nama Rinata. Nah, di sini klaster kedua atau disebut dengan mahasiswa yang kurang pintar. Di sini ada ID 3 dengan atas nama Iqbal, ID 6 atas nama Mary, ID 8 atas nama Hafiz, dan ID 12 atas nama Jessica. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.